kerja komputer itu, di sini ada, jadi di register ini kalau kita ngomong ke ISA, di mana proses perintah untuk bisa mengenali bagaimana suatu instruksi itu kira-kira formatnya. Jadi di register ini tersimpan perintah-perintah ISA tadi, format ISA tadi. Contoh sederhana adalah penambahan, pengurangan, perkalian, tapi banyak yang lain ya, lebih kompleks. Nah, jadi saat ada perintah dari input ini untuk mengerjakan sesuatu, maka dia akan perintahnya dikirimkan sama ALU ini. Kalau kemarin kan ada instruction fetch, instruction decode, kemudian akses memori, kemudian dieksekusi dulu, akses memori, kemudian write back, kemudian gitu kan kira-kira kemarin itu. Jadi dia ada perintah ini, kemudian perintahnya diambil, instruction fetch, di sini kemudian di decode, diterjemahkan ini instruksi apa sih gitu kan, kemudian dieksekusi. Nah, saat eksekusi ini, dia akan mengambil data, baik itu instruksi ataupun ya data itu sih, data, asumsi di komputer data itu ya intinya kalau kita anggap ya file lah, kira-kira kayak gitulah. Data itu bisa berupa data yang nilai value atau instruksi gitu kan. Nah, kalau data yang berupa instruksi ada di sebagian register ini atau ditanam di ALU ini. ALU kan memori juga sebenarnya, tapi dia tambahkan prosesor gitu ya. Di sini kemudian datanya akan mencari ke memori. Nah, karena ini terbatas, maka tidak semua data itu disimpan di register. Perpanjangan dari register, perluasan space dari register ini menggunakan memori, di mana perpanjangnya tadi ada cache, ada RAM, ada RAM, ada cache, ada virtual memory, ada hard disk, dan seterusnya, ada external drive itu ya. Hasil dari proses ini kemudian nanti akan kalau ini kan prosesnya bolak-balik ya dari sini register ya. Kalau memang proses ini ternyata, hasil dari proses ini ternyata nanti dibutuhkan lagi oleh proses yang lain, maka ini akan tetap disimpan di register. Kalau memang tidak, maka biasanya akan langsung dikirimkan ke output untuk ditampilkan misalnya di monitor, di mana yang lain kira-kira. Gambarannya kira-kira seperti itu. Nah, karena ini tugas masing-masing ya, jadi input output untuk bisa mengenal perintah dan masing-masing output mengirimkan, ALU-nya itu untuk memproses, di mana nanti dia akan ngambil data, kalau tadi instruction fetch, decode, execute gitu kan, data di sini. Nah, tugas control unit di sini, tugasnya ini kan gini, karena di sini space-nya banyak, perintahnya yang masuk itu sekaligus banyak, padahal prosesornya, anggap ini kita ngomong single processor ya. Jadi prosesor itu memprosesnya secara serial, satu perintah selesai, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi banyak perintah yang antri ini, yang ngatur siapa yang saat ini dieksekusi adalah si control unit ini. Si U itu mengambil perintah mana yang prioritasnya tinggi untuk dieksekusi. Nah, ini yang tugasnya control unit. Selesai, berarti ditandai, proses 1 selesai. Sekarang ambil proses kedua. Gitu seterusnya sampai semua proses yang diperintah ini selesai. Oke ya, gambarannya kira-kira seperti itu. Oke. Sampai sini cukup jelas atau butuh diulang lagi yang ini? Bagaimana komputer bekerja? Jadi komputer bekerja itu komponen komputer, kalau saya ulangi ya, kalau kita menurut konsepnya von Neumann ini, von Neumann itu ada input output, ada prosesor, kemudian ada memori. Nah, proses ini, proses berjalan itu, jadi setiap perintah yang diberikan ke komputer untuk memproses sesuatu, misalnya kalau siklusnya itu kemarin ada IF, instruction fetch gitu kan, instruction fetch, kemudian ada decode, menerjemahkan instruksi, kemarin cerita ISA itu kan. Jadi kalau Anda ya
isanya nanti ya. Jadi decode itu perintahnya terjemahkan ini perintah apa gitu kan. Kemudian kalau sudah tahu perintahnya apa, kemudian akan dieksekusi EX. Nah, eksekusi perintah itu kan butuh apa datanya ada disimpan, datanya ada di mana kan gitu. Jadi data itu bisa berupa instruksi perintah itu sendiri atau berisi nilai-nilai dari variabel yang akan diproses. Nah, semua data itu akan disimpan di memori, baik itu register atau memori lain, cache, RAM, dan sebagainya sampai ke sana lah. Kira-kira kayak gitu. Nah, setelah datanya dapat, maka perintahnya dieksekusi. Nah, proses eksekusi berarti akses memori akses. Jadi instruction fetch, instruction decode, execute, memory access, tadi ngakses datanya ada di mana, alamatnya yang mana gitu kan. Nah, alamatnya mana, kemudian kalau sudah dapat memory access, kemudian ada write back yang terakhir itu. Kalau ya ini write back itu nyimpen lagi ke memori jika datanya itu hasil dari proses ini kemungkinan akan dibutuhkan oleh proses berikutnya misalnya. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, ini ke perluasan memori, jadi ini terbatas di register ini, maka dibuat perluasan dari memori register ini menggunakan memori tambahan, yaitu RAM, implementasi di real komputer kayak gitu ya, ada RAM. Nah, karena RAM itu jaraknya relatif jauh menurut asumsi komputer gitu kan, maka dibutuhkan satu trik lagi untuk bisa mendekatkan, mengurangi delay agar prosesnya lebih cepat. Maka secara hardware dibuat case yang berada memori yang tambahan yang berada di dalam prosesor. Nah, begitu juga nanti kalau ke belakangnya RAM itu ada hard disk gitu kan. Ada hard disk, nah hard disk itu juga menggunakan kabel SATA atau ATA atau yang lain itu cukup delay-nya cukup besar gitu kan. Sehingga dibutuhkan lagi bagaimana ngakali agar delay-nya lebih berkurang. Maka dibuat versi software-nya membuat virtual memory itu kemarin yang saya analogikan dari kalau di kelas itu saya analogikan kalau hard disk itu adalah kulkas yang gede, RAM itu dapur gitu kan, kemudian case itu adalah meja makan Anda, sementara register itu yang sudah jadi semua register itu banyak, sementara yang masuk ke ALU processing datanya itu ada yang ada di sendok Anda. Jadi kalau register itu masih di piring, tapi sudah siap Anda makan, kemudian ini data yang siap dieksekusi itu yang ada di sendok Anda, kira-kira kayak gitu. Nah, gambarannya kira-kira kayak gitu ya, sambil di mention lagi mengenai hierarki dari RAM kemarin yang bawa register itu memori yang paling ujung dari piramid RAM itu, di mana dia paling cepat tapi space-nya paling kecil, sementara paling bawah itu eksternal memori itu kan tape, flash disk dan sebagainya itu, di mana space-nya mungkin paling besar tapi sangat lambat gitu kan, kira-kira kayak gitu. Sini oke Mas, sampai sini Mas. Oke ya, next ya. Nah, ini kemudian fungsi komputer itu di sini kalau Anda lihat di sini ada data processing, data storage, data movement sama kontrol itu ya. Jadi bukan terus bukan tentang terus data processing itu memproses data gitu aja, tidak, tapi ini kalau kita lihat prosesnya, proses yang ini berarti komputer sebagai data processing ya sampai ke sini. Bagaimana memproses data gitu kan. Kemudian kalau ini data storage, bukan berarti asumsinya Anda ya hard disk, ya flash disk kayak gini, bukan sekedar sampai di sini, memang ini juga data storage gitu kan. Prosesor itu, komputer itu sebagai data storage, tetapi lebih kayak gini. Register itu kan juga storage juga, nyimpen data. RAM juga nyimpen data, bukan cuma data storage berarti oh ini untuk bisa nyimpen data gitu aja, enggak. Tapi bagaimana dalam satu konteks proses, ingat konteksnya adalah bagaimana komputer bekerja ya. Jadi dalam konteks proses bahwa data storage itu adalah
tadi misalnya hasil eksekusi itu akan dipakai untuk proses berikutnya misalnya, maka dia butuh disimpan di storage prosesor ini gitu kan, disimpan di register, atau mungkin kalau ini kurang cukup dia bisa disimpan di RAM. Contohnya adalah saat Anda ngetik atau yang lain belum disimpan gitu kan, ini kalau ini penyimpanan sementara, maka listrik mati, tiba-tiba misalnya komputernya, maka data Anda hilang gitu kan. Nah, kalau untuk menyimpan lebih permanen ya ke eksternal memori gitu kan, gitu seperti hard disk atau flash disk gitu ya. Nah, maksudnya kayak gitu. Kemudian data movement ini, jadi ada perpindahan data ya, secara garis besar kalau kita ambil kasar, perpindahan data dari flash disk atau hard disk ke, atau dari hard disk ke flash disk gitu kan, ya tidak seperti itu, tapi kayak gini, lihat di sini misalnya data dari memori RAM ini bisa dipindah movement dari sini ke register ini, untuk diproses dia butuh move lagi ke ALU gitu kan, bolak-balik kayak gini. Kalau nggak cukup kemarin itu, kalau memorinya terbatas sementara prosesnya banyak, ya dia akan bolak-balik ngambil di hard disk gitu kan. Jadi kalau RAM-nya gede, dia mampu nampung banyak storage-nya, dia movement bolak-baliknya berkurang kan gitu kira-kira. Gitu ya. Kemudian yang kontrol ini berarti dia akan memanage mana yang akan dieksekusi duluan. Nah, sebenarnya manage itu ada dua hal, kalau dari sisi hardware itu kontrol unit ini yang ngatur, tapi ada juga kontrol mengenai proses mana yang harus jalan itu dari prioritasnya OS, sistem operasi itu dia akan mengatur prioritas, banyak proses itu yang mesti jalan duluan mana gitu kan. Kira-kira kayak gitu kemarin. Jadi analoginya misalnya ginilah, analoginya ini analogi aja, jadi jawaban ujian jangan kayak analogi ini biar memudahkan Anda aja. Misalnya di swalayan misalnya ada banyak antrian di kasir gitu kan, belanjanya banyak-banyak, tapi ada anak kecil yang cuma beli satu es krim gitu kan, dia nomor sekian lah di situ. Nah, mungkin kan space-nya di situ kan juga terbatas di ruang swalayan mini. Jadi agar bisa cepat muat proses yang lain lagi, orang lain lagi bisa masuk, mungkin bisa kita prioritaskan yang kecil-kecil ini duluan aja, es krim kecil duluan, jadi space-nya lega, bisa ganti orang lain lagi, kira-kira seperti itu. Itu OS yang ngatur, tapi kalau ada yang sini, satu-satu ngontrol yang udah jalan, selesai di nomori, itu kira-kira kayak gitu. Jadi asumsi ini nanti kalau Anda menjawab, ya ini bukan sekedar memproses data, tapi asumsinya kayak tadi, bagaimana memproses data, komputer itu memproses data, bagaimana komputer itu dianggap sebagai data storage, menyimpan datanya gimana, oh nyimpan sementara atau perpanjangan ini movement dari hard disk ke prosesor, dari prosesor di dalamnya sebenarnya juga ada movement juga dari cache ke register ke ALU gitu kan, kira-kira kayak gitu. Ini kontrolnya juga tadi, mana yang akan jalan duluan. Kira-kira seperti itu yang di sini ya. Oke, satu lagi di sini mungkin kalau Anda lihat komponen-komponennya ini, komponen ini jadi ada, ini secara garis besar ya, komputer itu ada CPU, ada RAM, ada I/O gitu kan, itu kayak yang di von Neumann itu tadi, representasinya kayak gini. Ada sistem interconnection ya, gampangnya kalau kasarannya, gambaran sederhana, kalau ini alat elektronik ya, sistem interconnection itu kabel lah, nyambung-nyambungkan antar komponen. Tetapi kalau Anda lihat motherboardnya, di dalamnya itu kan banyak sekali yang mungkin nggak kelihatan juga gitu kan, sistem interkoneksi masing-masing. Nah, sistem interkoneksi ini yang dikatakan sebagai bus. Nah, bus ini menghubungkan antar komponen ini. Jadi ada hard disk dihubungkan dengan RAM, dengan ini. Nah, sementara di dalam prosesor sendiri, kalau Anda lihat di sini, ini nanti saya skip dulu yang di sini. Prosesor sendiri sebenarnya itu sistem kecil juga. Di prosesor itu ada komponen namanya register, ada ALU, ada CU, dan di dalamnya juga ada busnya juga di sini. Nah, bus itu kalau ini Anda lihat di prosesor itu, kalau kita ngomong yang gede ini, di prosesor itu
itu kan pinnya banyak sekali ya. Kaki-kakinya prosesor itu kan banyak sekali. Bayangin kalau itu harus kabel satu-satu. Kan space-nya nggak cukup, motherboard bisa jadi tebel banget kan gitu kan. Padahal kalau Android kan tipis segitu kan. Nah, jadi agar untuk bisa mengirit space ini menggunakan jalurnya itu diminimize. Jalurnya sebenarnya satu jalur bisa dipakai barengan. Nah, agar bisa jalan itu di sini ada ngatur, jadi gampangannya kalau Anda asumsikan jalan misalnya, jalan itu mungkin bisa dilewati banyak kendaraan, tapi gentian gitu karena jalannya sempit kan gitu kan. Nah, yang ngatur itu ada sinyal untuk kontrol, kemudian ada untuk lewat data. Jadi satu jalur dipakai gantian gitu. Kira-kira intinya dipakai tiga ini. Jadi address ini berarti nanti datanya ada di mana, ini alamat-alamat yang dikirim, kemudian kalau ketemu datanya dikirim, yang ngatur ini adalah control bus-nya. Sebagai intermezzo apa itu bus, misalnya ini menghubungkan, yang paling utama biasanya kalau di motherboard itu menghubungkan antara prosesor dan RAM. Nah, ini yang biasanya disebut sebagai FSB, front side bus. Semakin gede bandwidth dari FSB berarti komputer Anda akan semakin cepat, kira-kira kayak gitu. Kayak ini diperhatikan juga komponennya bagaimana ini saling terhubung gitu ya. Oke, gitu materi pertama. Saya next ke materi berikutnya. Ada yang tanyakan? Oke ya. Oke, di materi kedua mungkin hampir sama dengan materi ke satu. Tinggal Anda mungkin, kalau saya lupa soalnya juga, kalau memang apa ya, di materi 2 itu, bentar, ini dulu aja, ini tak ganti materi 2. Materi kedua, evolusi komputer. Ini sudah kelihatan ya, di materi kedua ini ada bagaimana evolusi komputer. Jadi ada kemarin itu dari mulai ini kayaknya saya lupa, kayaknya nggak saya keluarin, tapi mungkin Bok menawa saya lupa, agak lupa soalnya nih kemarin. Jadi ada apa, generasi berapa, kemudian cirinya apa di sini kira-kira kayak gitu nih, dari mulai dari vacuum tube, kemudian ada transistor, kemudian ada IC, kemudian ada chip, dan seterusnya lah generasi kelima. Ini ngomongnya sama bagaimana komputer bekerja juga. Kemudian ya lebih ke bagaimana komputer bekerja lah di situ. Oke, ya mungkin bisa di sekilas saya yang ini. Kemudian materi ketiga ini tentang, ya lupa nih Kak, materi ketiga, wah kayaknya nggak muncul ini materi ketiga ini. Bentar ini, bagaimana? Materi ketiga tentang apa itu ISA. Jadi intinya ISA itu kan gampangnya gini lah, bagaimana ini format perintah ya, format perintah. Kalau Anda merintahkan saya misalnya untuk ngirimkan tadi, kayak tadi merintahkan saya untuk bisa merekam gitu kan, bahasa tolong direkam gitu kan, sudah cukup saya paham gitu kan. Nah, bagaimana kalau Anda memerintahkan robot kan nggak ngerti bahasa Anda gitu kan. Jadi bagaimana Anda menuliskan perintah agar dimengerti oleh robot, kira-kira seperti itulah. Nah, komputer ini kan mesin, ini robot. Ya, jadi dia harus perintahnya seperti apa strukturnya itu kan. Nah, ini sekilas-sekilas saja. Intinya formatnya ada, bentar, ada seperti ini yang tadi. Jadi ada perintahnya, opcode ini, kemudian ada operan referensi kayak gini, bagaimana, kemudian yang terakhir ini ada bagaimana perintah ini harus dikerjakan. Nah, ini ada, kayaknya juga tidak saya keluarkan ini,
Ada yang, tapi sekilas saja nanti. Ada ini sebentar, ada ISA yang bentar, ini series. Ada ISA yang eh, 1-2 alamat. Nah ini seri. Inilah ada 1 alamat, 2 alamat dan sebagainya. Ini cuman sekedar gambaran bahwa inilah kalau misalnya eh, kita maksudnya perintah Y sama dengan 4 tambah 5. Kalau cuma 1 alamat, satu ini 1-2 itu 1 alamat misalnya kayak gitu. Berarti kan eh, harus ngambil lu anggap ini wadah gitu kan. Wadah tidak satu untuk ngambil banyak banyak data, berarti kan harus gantian ambil. Misal tadi Y sama dengan 4 tambah 5, ambil 4 dulu, selesai, disimpan, apa dipahami, oh ini 4, simpan di memori register, kemudian ambil lagi 5, ambil lagi, baru tambahkan gantian gitu. Tapi kalau formatnya perintahnya yang banyak, ini kan berarti langsung bisa Y sama dengan 4 tambah 5, Pak. Ini diambil semua, di decode, langsung dieksekusi, bisa di situ, jadi lebih cepat. Nah, ISA sekarang sudah formatnya lebih cepat, lebih bisa banyak, sekaligus bawah juga bisa 64 bit besarannya, gitu kan. Kira-kira jadi gambarnya kayak itu, sekedar untuk tahu saja ini. Jadi kayaknya nggak saya keluarkan yang ini. Oke, sekedar tahu kayaknya. Oke. Kemudian materi ke berikutnya ya nanti lebih ke apa? Pengalamatan ya materi. Oke, pengalamatan ini. Metode pengalamatan. Oke, satu lagi. Oke. Pengalamatan ini kemarin yang kayak gini nih, ada sing mode, kemarin ada, saya pakai refreshing Anda dulu, tak sampai ke paling bawah dulu. Nah, yang ini. Jadi pengalamatan itu tadi saat komputer memproses, di situ kan ada di datanya itu ditaruh di register ya. Jadi gampangnya karena register itu kecil, bisa jadi datanya itu tidak benar-benar ada di register. Bisa jadi dia ada di perluasannya di memori. Entah ini biasanya sih case biasanya. Kalau memang nggak muat, dia akan ada di RAM gitu ya kira-kira ya. Nah, jadi isinya itu karena memang tidak boleh naruh sembarangan, data itu tidak boleh ditaruh di asal. Kalau kemarin analogi saya di lemari gitu kan, naruh lempar sana jadi nyarinya susah, maka dia diberi alamat yang jelas gitu kan, alamatnya di mana untuk bisa mengaksesnya lebih gampang. Alamat 1 isinya 10, alamat 15 isinya 95, alamat A isinya 15 juga, kira-kira kayak gitu. Nah, untuk pemahaman biar gampang ini di awal kalau kita lihat dari tulisan ini, ada beberapa jenis perintah untuk bisa mengerjakan, ada immediate, ada direct, indirect. Ini kan ada direct sama indirect gitu kan. Di sini ada register, direct register sebenarnya, direct register aja, sama register indirect. Abaikan register, kata-kata register di sini berarti kita cuma ngomong bahwa direct sama indirect aja lah. Register itu cuma posisinya di register, kalau ini bisa jadi di memori gitu kan. Jadi abaikan ini aja. Jadi ada immediate, ada displacement gitu kan. Ada immediate, direct, indirect sama displacement. Immediate itu berarti langsung ngambil. Direct itu nanti yang coba nanti lebih mudah kita ke contoh ya, gampangnya ya, biar lebih mudah ya. Ini keluar, tolong perhatikan ini keluar. Saya buat soalnya dan poinnya besar. Maka contoh perhatikan di sini contohnya kira-kira kayak inilah. Ini adalah pemetaan data yang ada di memori, baik itu register atau memori luar RAM misalnya. Nah, datanya ditaruh 1, isinya kayak gini, 2, kayak gini, alamatnya kira-kira kayak gini, ya gitu. Kemudian ini cuma tabel ya, jadi datanya tidak harus seperti ini, alamatnya tidak harus seperti ini, jadi terserah yang buat aja nanti tabelnya seperti apa.
Kemudian saya pakai perintah-perintah sederhana. Kalau Anda lihat di sini perintahnya ada load, add, multiply. Ini bisa MPY atau mul ya biasanya ya. Ada load, add dari adding, multiply. Kemudian ada subtract pengurangan. Kemudian div itu pembagian. Kemudian kalau store berarti naruh ke memori lagi, write back di situ kira-kira. Nah, ini contoh perintahnya, bisa macam-macam perintahnya, karena cuma sekedar perintah ya, jadi bisa apa saja perintahnya. Ini format instruksinya kira-kira kayak gini, datanya ada di alamat-alamat ini. Nah, bagaimana mengaksesnya? Apakah ini mengaksesnya ini 205, berarti apakah langsung kayak gini, terus kemudian kalau MPY ada kurungnya itu, apakah diambilnya dari satu di sini, atau bagaimana gitu kan? Nah, ini tergantung dari bentuk penulisannya kayak gini. Nah, di sini kita penjelasannya di sini. Contoh ini yang tadi ada direct, indirect dan sebagainya ya. Jadi kalau ini menggunakan angka langsung, contohnya adalah load 205. Berarti itu adalah tipe perintah dari direct. Di mana direct ini dia akan langsung mengambil nilai dari alamat 205. Kalau kita lihat 205 di sini, di sebelah kanan bawah, 205 itu nilainya 50. Maka load 205 itu berarti nilainya di buffer kesimpan 50. Nah, nanti kalau Anda mengerjakan, tuliskan langkah-langkahnya seperti ini ya. Jadi load 205 diambil nilainya 50 di situ. Kemudian perintah kedua, ada add, ada tanda pagernya 10. Nah, kalau ada tanda pagar ini, dia tidak merupakan satu perintah yang harus mengambil dari memori ini. Ini adalah tipe perintah immediately saat ini aja langsung gitu kan. Jadi add kalau ada tanda pagernya itu immediate, jadi Anda tidak perlu membaca memori, tapi di langsung di sini nilainya. Nah, kebetulan ini perintahnya adalah add, tambahkan gitu kan. Kalau perintahnya sub ya berarti kurangi. Kalau perintahnya multiply ya berarti kalikan gitu kira-kira. Oke ya. Oke. Oke, Mas Gagah, ada yang ditanyakan? Gagah Pamungkas? Raise hand. Halo? Oh, kepencet ya. Aman ya? Maaf Pak, kepencet Pak. Oke, siap. Mas Maulana? Kepencet Pak. Oke, siap. Next ya. Ini mana tadi? Ini ada pengamatan. Oke, tadi di add 10. Lagi. Kalau memang tanya silahkan, langsung aja. Mas Aditya. Oke. Oke ya. Jadi ya nanti kalau memang tanya silahkan tanyain, ngomong aja, langsung interupsi ngomong biar tidak bolak-balik ya. Jadi saya lanjut aja, kasihan yang tadi ke skip, wis memperhatikan nanti. Load 205 dia berarti ngambil alamat langsung di sini karena tipenya direct, langsung ngambil nilainya 50. Kemudian tanda pagar itu immediate, jadi dia langsung tambahkan tanpa Anda harus nyari di memori. Perintahnya kebetulan menambahkan add 10, berarti 50 tadi ditambahkan 10 jadinya 60 gitu kan. Kemudian perintah berikutnya adalah ini register indirect ini, berarti register indirect, berarti kalau ada kurungnya itu berarti nilai dalam kurung itu sebenarnya bukan nilainya langsung. Kalau tadi kan load 25 langsung nilainya langsung. Kalau nilai dalam kurung ini berarti dia multiply dalam kurung 1. Berarti lihat 1 di sini nilainya 10. Nah, 10 itu sebenarnya bukan dari nilai yang langsung dipakai untuk perkalian, tapi ini berupa alamat. Alamat 10 kalau berarti dilempar ke memori. 10 di sini ternyata nilainya 5. Berarti multiply-nya adalah multiply dengan 5, bukan multiply 10 ya. Multiply dengan 5. 60 dikalikan 5 ketemunya 300. Oke. Kemudian berikutnya lagi
perintah subtract 2, ini kan direct, tadi kan ada direct register juga yang tadi, tapi ini singkat register, berarti dia alamatnya langsung di register sini. Kalau tadi 205 kan di memori. Intinya kalau yang angka langsung kayak gini berarti dia akan nyari di sini sesuai, langsung ambil nilainya. Dikurangi dengan 2, 2 ternyata di sini nilainya 20, berarti 300 tadi dikurangi 20, ketemunya 280. Nah, kemudian sekarang ini yang mungkin agak bingung ini, tolong perhatikan di sini. Ada dibagi dengan kurung B, kemudian ditambahkan 188. Nah, ini namanya displacement. Jadi dia harus cari nilai B dulu. Ini B itu div B. B di mana B? Nilainya 16. Nah, 16 ini kita tambahkan dengan 188. Ketemunya adalah 204. Nah, 204 itu kalau di sini kita cek 204 ternyata berarti kalau ini kurung berarti dia dilempar ke sana. Berarti 204 itu nilainya adalah 40. Maka 280 itu dibagi dengan 40, ketemunya 7. Gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ini sampai di sini ya. Ketemunya 7, oke ya. Jadi saya ulangi, div kurung B berarti kita lihat B nilainya berapa. B ternyata nilainya 16. Ditambah 188 berarti 16 tambah 188 ketemu 204. 204 ternyata di sini nilainya 40, maka 280 dibagi dengan 40, ketemunya 7. Next, di sini ada perintah tambahkan register indirect ini, indirect tapi di indirect langsung memori ya. 204. 204 nilainya 40. Nah, karena ini kurung, maka 40-nya itu berarti alamat itu kan. 40 di mana? Ternyata di sini. 40 itu adalah nilainya 8, maka ditambahkannya bukan dengan tambahkan 40, tapi ditambahkan 8. 7 tambah 8 ketemunya 15. Nah, jadi kalau kita simpan di Y, nilai Y di sini, di tabel register di bawah ini, maka nilai Y-nya adalah 15. Seperti itu ya. Jadi, ada yang kurang jelas, butuh diulangi? Cukup? Ini nilainya terbesar ya. Nilainya di poin nilai terbesar di UTS, asal Anda tuliskan langkah-langkahnya. Tapi kalau sekedar hasil-hasilnya ya saya kurang tahu bagaimana Anda dapat nilai itu kan gitu. Jadi mungkin poinnya jadi kurang. Oke ya, cukup jelas? Sekali lagi. Oke, ya saya ulangi lagi contoh ini aja ya, karena penjelasannya kalau contoh lain saya belum ngorek-orek nih, ngorek-orek contoh yang lain. Jadi saya ulangi lagi ya, jadi gini, di pelan-pelan ya, ini tak ulangi dari awal, ini adalah data di mana sebelah ada di register sama memori perpanjangannya, di mana yang di setiap kolom ini, yang di kanan itu adalah nilainya, yang di sebelah kiri ini adalah alamatnya. Jadi nilainya di kanan, setiap tabel ini ya, tabel register. 1, alamat 1 nilainya 10, alamat 2 nilainya 20. Di tabel memori, 15 nilainya 95, kemudian 10 nilainya 5, gitu kira-kira kayak gitu. Nah, ini adalah perintah yang diberikan ke komputer untuk mengeksekusi perintah ini, kemudian dia akan mengambil nilai dari alamat-alamat yang diberikan ini disesuaikan dengan perintahnya suruh ngapain, apakah dia langsung ngambil di sini atau ditambahkan langsung tanpa harus ngambil ini, kira-kira kayak gitu. Oke, kita lihat contoh yang ini bagaimana cara pengerjaannya. Yang pertama, kita mesti yang perlu dipahami adalah bagaimana tipe perintah. Kalau ini simple aja, ini aja ada, kalau ini angka langsung, contohnya load 205 berarti Anda harus langsung cari di alamat itu nilainya berapa. Kalau ada tanda pagar berarti dia tidak perlu nyari di memori, Anda langsung dieksekusi.
dengan nilai yang diberikan di sini. Kalau ini crash 10 berarti nanti entah itu ditambahkan, dikurangi, dikalikan dengan 10. Kemudian ada kurung, berarti dia adalah ini yang ada di dalam kurung ini, satu ini bukan merupakan nilai. Sekali lagi bukan merupakan nilai, tapi ini adalah ini berisi alamat, tapi nanti isinya hasil dari satu ini bukan nilainya, tapi ini alamat yang lain. Contohnya kalau kurung satu ini nilainya 10 di tabel register ya. Satu nilai 10, jadi 10 itu bukan real nilainya dari kayak gini, tapi 10 itu nge-refer ke alamat yang lain. Ternyata 10 itu adalah, kalau di alamat di memori, nilainya adalah 5. Kemudian ada lagi contoh yang lain, kalau Anda lihat di displacement itu, ini ada dibagi ya, dibagi menggunakan div ini, ada kurung, berarti ini alamat nanti nilainya berapa, kemudian plus berapa, terserah. Ini 188 itu juga asal aja, tidak harus nilainya 188, bisa yang lain ya. Jadi div B kayak gini, B-nya itu nilainya berapa? B nilainya 16. Nah, sebelum dieksekusi, kalau Anda cari di sini 16 ketemunya 96 gitu kan. Tapi cara kerjanya tidak seperti itu. Jadi div 16 plus 188 berarti dia ketemu 16 ditambah 188. 16 tambah 188 ketemunya 204. Ternyata alamat 204 kalau di sini nilainya 40. Nah, nilai ini yang dipakai. Oke, kita eksekusi coba di sini. Load 205, berarti dia akan mengambil nilai 205 di tabel memori, ketemunya adalah 50. Maka disimpan di memori, buffering di memori ketemunya 50. Kemudian ada perintah berikutnya pager, berarti ini langsung dieksekusi, tidak perlu ngambil nilai dari memori. Ini berarti langsung 50 itu ditambahkan 10, ketemunya 60. Nah, nanti dituliskan di sini proses kayak gininya ya, ngambil berapa nilainya berapa, jadi bisa tahu benar-benar. Kemudian berikutnya adalah tadi kurung itu alamat, multiply dengan 1. 1 itu alamatnya 10, nilainya 10, sorry. 10 ini bukan nilai langsung, tapi karena dalam kurung dia berupa alamat berikutnya. Dia jadi dia pointer ke alamat 10 di sini. Alamat 10 ternyata nilainya 5. Jadi bukan kalikan 10, tapi kalikan dari nilai di alamat 10, 5. Jadi 60 kali 5 ketemunya 300. Oke ya, sampai sini ya. Kemudian ketemu perintah yang sama dengan load ini. Langsung angkanya subtract dengan 2. 2 ini alamat, nilainya 20, jadi 300 ini dikurangi nilai dari 2, itu 20. Gitu kan? Ketemunya 280. Nah, berikutnya ketemu perintah yang kayak gini tadi. Dibagi dengan B, B-nya 16, ketemunya ditambah 188, 204. Ternyata 204 di alamat ini nilainya 40. Maka 280 ini dibagi dengan nilai hasilnya itu 40, ketemunya 7. Nah, hasil akhir sementara di sini 7. Kemudian ketemu perintah berikutnya, tambahkan dengan nilai dari 204. Alamat 204 ini, karena ini indirect lagi di sana. Jadi 204 ini nilainya 40, tapi 40 itu bukan nilai, tapi 40 ini berupa alamat. 40 nge-refer ke memori juga, 40 nilainya 8, sehingga di sini bukan tambahkan 10, tapi 7 ditambah 8, ketemunya 15. Maka hasil akhir dari nilai Y perintah ini Y-nya nilainya 15, disimpan write back ke memori di sini, nilainya 15. Begitu? Cukup jelas kah? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke ya. Oke, nanti perintahnya bisa macam-macam, tapi tipe perintahnya mungkin seperti itulah. Oke, kemudian, nah ini kita berangkat ke materi berikutnya, itu konversi apa? Desimal, kemudian heksa, desimal biner ke heksa gitu kira-kira ya.
tinggal satu materi ini aja. Nah, jadi kenapa mesti konversi ini? Ya sebenarnya itu di urusannya si komputer sih, cuman untuk sekedar kita tahu aja bahwa desimal itu angka-angka yang dipahami manusia, perintah diberikan, sementara biner itu karena komputer itu bekerjanya dengan biner gitu kan, 1-0 komputer konvensional ya, beda dengan kuantum ya. Kemudian heksa, kenapa mesti heksa gitu kan? Heksa itu adalah karena punya space yang lebih besar daripada biner gitu kan, dia dipakai untuk biasanya untuk nyimpan-nyimpan alamat gitu kan. Pengalamatan biasanya menggunakan heksa karena menggunakan 16 lah, 16 bit gitu kira-kira. Oke, mungkin saya langsung ke Excel aja untuk simulasi ya. Depend mudah ya, ini saya close dulu. Oh, ini terakhir tinggal saya Excel, sorry Excelnya mana ya? Oke, ini ya. Oke, sudah kelihatan di layar? Sudah, Pak. Oke, ini ya. Jadi ada sorry ini biner, ini biner. Jadi kalau lambangnya biasanya desimal itu berarti kurungnya 10, biner itu kurungnya 2, 10 ini karena memang ada 10 digit dari 0 sampai 9 gitu kan. Biner itu 2 digit saja, 0 dan 1. Kemudian kalau heksa itu ada 16, 15 ya. 16 nolnya di tengah 16 1 2 3 16 sampai F ya. Berarti 0 sampai 9 itu 10 digit. Kemudian nilai 10-nya tidak dituliskan 10 karena habis 0 sampai 9 ya. Angka lain enggak ada lagi selain 0 sampai 9 kan. Jadi dia dituliskan A, B, C, D, F. Jadi A itu 11, B itu 12, C itu 13, D 14, E 15, F 16 gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi contohnya angka desimal ya. Angka desimal itu bisa sembarang angka ya. Sembarang angka desimal bisa 15, bisa 200, bisa 3 juta. Ini desimal kira-kira kayak gitu. Angkanya bit-bitnya kayak gitu. Nah, karena komputer itu memprosesnya biner, dia butuh dikonversi ke biner dulu 1 dan 0. Nah, agar mudah mengkonversinya, kita pakai tabel ini karena kebetulan 8 bit yang dipakai ya. Kalau Anda lebih dari 8 bitnya ya tinggal Anda perpanjang ke sana. Kalau 2 pangkat 8 berarti di sini 2 pangkat 9 itu berarti 256. Ke sana 512, 1024 dan seterusnya ke sana lah. Kita pakai ini aja tabelnya. Jadi tabelnya sebenarnya dari bilangan 2 ini, jadi dua bilangan 2-an ya ini. Jadi 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan seterusnya. Sama-sama 8 nilainya kayak gini. 1 ini lah. Jadi total dari nilai ini kalau kita jumlahkan ini misalnya kita jumlahkan dari 128 ke sini itu nilainya adalah 255 ini. Total dari 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah sampai 28 ini 255. Nah, ini kalau penghitungan di jaringan, perhitungan IP dan sebagainya ya pakainya 8 bit kayak gini ya. Oke, nilainya totalnya 255. Nah, cara konversi dari desimal ke biner bagaimana? Kita pakai ini aja. Nah, contohnya misalnya kita punya angka, kalau totalnya kan 255 ya. Kita punya angka, mungkin di sini lah, saya besarkan lah ini. Ini nilainya misalnya yang gampang dulu 128 misalnya. 128 berarti konversi binernya bagaimana kalau 8 bit? Nah, kita ambilkan 1, di sininya 0. Semua kan enggak kepake, ini 0 semua ya. 0 semua, kira-kira kayak gini. Jadi, sebentar, saya warnai biar agak beda nih. Biar lebih kelihatan lah misalnya. Nah, gitu ya. Jadi, 128 itu berarti dikonversi ke biner, ini 1. 000 berarti yang kepake cuman bit depan aja 1 kayak gini. Nah, ini kalau jumlah berarti kan tinggal ini aja kan, ini aja. Nah, nilainya nilainya 1 ya, nilainya sorry,
salah ngambilnya. Nilainya ini ya, nilainya ini 128 gitu kan. Contoh yang lain sederhana lagi, kita ambil 2. Kalau 1 ini yang lainnya 0 misalnya. Yang lainnya 0 misalnya kayak gini. Sorry. 1 1 0 0 0 0 0. Berapa nilainya? Berarti nilainya adalah di sini kita ambil ini 1 kepake ditambah bit ini 1 kepake lagi di sini. Ternyata nilainya 192 dari 128 ditambahkan 64 gitu ya. Kita random coba misalnya 1 0 0 1 1 0 0 1 misalnya gini. Nilainya kira-kira berapa? Kita coba ya ini ya. Berarti kita ambil ini kepake ditambahkan ini ditambahkan 8 ditambahkan 1 gitu kan. Ternyata nilainya 153 gitu ya. Jadi konversinya kayak gini. Sampai sini cukup paham? Halo? Paham. Oke ya, jelas ya. Nah, sekarang ini. Ya, next ya. Bagaimana kalau kita mengkonversi ke hexa? Nah, karena hexa ini terdiri dari 16 bit gitu kan. 16 bit 0 sampai 15 ya. 0 sampai 15, 16 bit, maka kalau kita mengambil ini paling mudah adalah kita nggak usah pakai perhitungan macam-macam. Kalau Anda browsing nyari mungkin agak repot, bingung ya nanti. Yang paling gampang adalah kita ambil 15-nya dari konversi ini aja. Jadi 5 saya hapus semua dulu ya, ini hapus semuanya. Kita pakai ini 1, 2, 3, 4 ini. 3, 4 bit ini depan. Ini totalnya 15 kalau kita ambil ya, coba ya. Ini dari 8, ini kayaknya 15 kayaknya. Ya gitu ya. 15. Jadi kita ambil ini aja, saya kasih warna lain lah. Ini yang akan kita pakai. Ya warnanya mungkin oke lah. Ini ya. Untuk bisa konversi hexa, kita pakai 4 blok ini aja. Jadi, kita contohkan ini, ini 128 tadi ya, misalnya. 128, ini, pakai ini ya, 128, ini berarti kita bagi ini. Kita bagi, kalau ini kita lihat kayak gini ya, kata kayak gini. Ini berarti kemudian ini contohnya kalau kita bagi 128 kan saya copy dulu ya. Ini ya kita ya. Kita bagi 44 ini. Kita bagi 44. Ini 4 depan sama 4 belakang nih. 4 belakang kita bagi ini misalnya. Oke. Misalnya gini. Nah, kalau kita konversikan ke sini, ini berarti 128 ini, 128 ini, kalau kita konversikan ke hexa, kalau kita konversikan ke sebentar, ke hexa nilainya adalah 4 ini, nilainya kalau kita lihat di sini 1000 berarti nilainya adalah 8. Ini nilainya 8 di sini blok yang ini. Kemudian yang ini 000 semua berarti 0 kan gitu kan. Nilainya 0. Berarti 128 itu heksanya adalah 80 gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Kita coba yang ini coba misalnya. Ini kita coba yang ini. Kalau nilainya yang ini berarti kita ambil 44. Oke. Ya, paling gampang pakai inilah 44 aja. Nah,
ini nilainya adalah 8 tambah 1. 8 tambah 1. Kalau kita lihat di sini kan yang kepakai ujung sama ujung nih, 1 sama ini. Ini 8 tambah 1, 9. Kemudian 9 kebetulan ya. 99 ya kebetulan. 99 ini. Jadi 153 tadi nilainya 99. Kalau di heksanya gitu ya. Kemudian gini, ini kebetulan kan kayak gini ya, contoh yang lebih dari 9. Nah, saya coba misalnya ini, oke lah di sini satu-satu misalnya. Satu-satu ini misalnya kayak gini. Ya, ini kan nilainya 8 tambah 4 tambah 1 ya. 8 ini ketemunya 13 ya di sini ya nilainya ya. 9 sama 13. Nah, di heksa itu kan angkanya tidak boleh lebih dari 10. Karena 10 itu digantikan A, B, C, D, E, F ya. Jadi ada A, B, C, D, D, E, F. Di mana ini adalah 10, kan? Lainnya ya 10, 11, 12, 15 kira-kira kayak gini ya nilainya ya. Nilainya seperti ini. Jadi saat Anda ketemu 9 sama 13, ini jadinya nulisnya adalah bukan 99 tapi 13 itu ketemunya D ini ya, 13D. Jadi nulisnya adalah 9D gitu ya. Kira-kira kayak gitu ya. Sampai sini cukup dipahami? Paham. Oke. Materinya mungkin di UTS sampai di situ. Ada yang butuh ditanyakan lagi biar tidak perlu buang uang untuk remedi. Cukup jelas? Cukup, Pak. Oke. Oke ya, jadi ini mungkin sampai situ. Mungkin kalau ujiannya tidak hari, coba nanti. Saya tidak tahu Senin sama Selasa itu sepertinya masih ada acara. Kalau memang ujiannya jadwalnya saya lupa ini. Kalau memang tidak Senin Selasa itu berarti kan nanti bisa ketemu saya duluan. Ketemu saya duluan kalau ada yang masih belum paham dan Anda mungkin agak sungkan tanya di sini. Ya silahkan janjian aja ketemu di kampus. Yang kurang jelas ditanyakan agar nilai Anda oke semua ya nanti ya. Ya masih fleksibel kalaupun nilai prosentasenya fleksibel kalau misalnya nilai ini soalnya cuman kayak gitu kan. Nilai besarnya ada di tadi pengalamatan. Terus kalau nggak salah saya pakai 4 soal tadi, ada bagaimana komputer bekerja tentang pengalamatan. Ini kayaknya ada. Satu lagi lupa ini. Satu lagi lupa kayaknya tentang masih kaitan sama proses ini kayaknya. Di 2 kelas mungkin random ada beberapa yang dibedakan gitu kan. Jadi kira-kira kayak gitu. Mungkin kalaupun ini di pengalamatan ya beda-beda soal, beda-beda tabel mungkin seperti itu kayaknya. Nah, kalau memang belum jelas silahkan ditanyakan. Kemudian nanti tolong jawabnya tulisannya biar mudah dibaca. Jadi Anda nulis itu tidak untuk Anda, tapi agar bisa dibaca orang lain itu ya. Jadi saya bisa membaca. Kalau memang tidak jelas, mungkin saya bisa jadi salah menilai kan gitu. Jadi biar jelas terstruktur, jadi tulisannya juga urutannya jelas, tidak lompat-lompat ke sana satunya. Tadi nyarinya mungkin kelewat nggak kebaca gitu kira-kira lah. Oke ya. Kemudian satu lagi pesan saya nanti jawabannya singkat aja, tidak harus perlu persis seperti buku, malah itu mencurigakan. Biasa aja jawabannya menurut Anda bagaimana, asal masih ilmiah lah, itu kan tidak asal tidak analoginya dan sebagainya, singkat aja, jelas, tidak perlu bertele-tele karena orang paham pasti dengan mudah bisa menjelaskan gitu kan. Kemudian satu lagi nanti nilai dikonfirm agar kalau memang ada kesalahan ya silahkan nanti dikonfirmasi cepat-cepat sebelum
CRD-nya ditutup sehingga saya tidak bisa mengedit. Mungkin itu hari ini, semoga besok pas ujian oke semua. Yang belum jelas sekali lagi bisa janjian untuk ketemu sebelum ujian gitu ya. Untuk dijelaskan lagi dulu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Malam, Pak. ya saya Malam, Pak. izin, ya saya close ya. Oke, selamat malam. Ya, Pak.